Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Apa arti sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabara yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas, seperti menahan hawa nafsu, marah, dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan goda nafsu, dan menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah wasobrul jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 18, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumur darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar, dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di Al-Quran, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberikan hujan, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu, saat dilewatinya dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.